Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Dewan Juri, yang terhormat kepada kawan-kawan juga yang berperjuangan dalam pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi untuk tingkat provinsi tahun 2020. Saya coba mempresentasikan best practice saya, yaitu dengan judul pemanfaatan komplikasi materi subneting dalam meningkatkan pengalaman praktek dan kompetensi terhadap peserta didik. Saya perkenalkan sedikit, nama saya Ivan Fendra dari SMK N1 Kapatuan, Kabupaten Aceh Selatan. Latar belakang dari penulisan best practice ini itu berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2013. Maaf, saya ulangi, Permendikbud nomor 54 tahun 2013 untuk SMK dalam hal pencapaian standar kompetensi lulusan. Hendaknya mampu menumbuhkan motivasi siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran dengan salah satu cara menciptakan karya inovatif atau karya teknologi tepat guna, sehingga dalam untuk mengajar ini antara lain memperbanyak praktek di ruangan praktek daripada belajar teori di ruangan belajar, yang tentunya didukung oleh fasilitas alat praktek bahan di sekolah, dan juga didasari dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah berstandar nasional, berstandar bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di dalam bab 2 pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi, komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual, sehingga guru dapat memanfaatkan TIK untuk dalam proses pembelajaran. Fokus best practice saya, pemanfaatan komplikasi. Tadi Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa komplikasi? Di sini saya membuat singkatan. Komplikasi itu adalah kombinasi aplikasi yang tujuannya untuk ketercapaian kompetensi kalian dan mengefisiensikan waktu pembelajaran. Adapun aplikasi-aplikasi yang saya gunakan, yaitu ada Bandicap yang saya gabung dengan Droidcam, kemudian YouTube, kemudian Google Classroom saya gabungkan dengan WhatsApp, kemudian ada Cisco Packet Tracer untuk student, kemudian ada Ultraviewer, kemudian ada VCast Sender dengan Viewbot. Viewbot ini adalah flat TV yang besar sekitar 52 inch yang sebagai slide juga untuk menampilkan slide. Untuk peta konsep pemanfaatan komplikasi dan pemanfaatan tahapan pelaksanaan komplikasi yang saya terapkan, yaitu dimulai dari Bandicam dan Droidcam. Bandicam ini adalah aplikasi untuk tangkap layar Windows kita, laptop kita itu bisa kita rekam. Dengan awalnya kita tentunya mempersiapkan materi KPD dan berupa job sheet. Yang materi ini ringkasan. Tujuannya ringkasan materi ini akan yang kita sampaikan nanti saat pertemuan
Nah, itu lain lagi bahan ajar yang kita sampaikan. Tapi di sini ringkasan materi. Tangkapan layar dari Bandicam ini dia bisa hanya digunakan pada sistem operasi Windows. Kemudian saya gabungkan dengan DroidCam. Kenapa? Karena fungsi DroidCam ini dia pengganti webcam pada laptop. Karena kita ketahui laptop itu webcamnya itu resolusinya rendah. Jadi saya memanfaatkan DroidCam. DroidCam itu aplikasi pengganti webcam pada laptop, tapi dia menggunakan smartphone. Karena kita ketahui smartphone sekarang itu kameranya itu bagus-bagus, resolusinya sangat tinggi-tinggi, jadi hasilnya maksimal. Sehingga siswa tadi tidak hanya melihat materi yang disampaikan, hanya mendengar suara, tetapi dia langsung melihat gurunya pada saat menyampaikan ringkasan materi. Itu tujuannya. Kemudian ke YouTube. Hasil video tadi kita arahkan ke YouTube. Kenapa ke YouTube? Karena di situ adalah situs web konten video. Jadi siswa tadi bisa melihat video melalui YouTube. Kalau kita menggunakan video, pengiriman videonya melalui WhatsApp, maka tidak akan cukup. Kapasitasnya sangat besar dengan hasil yang resolusi yang bagus, kita kirim ke WhatsApp itu tidak akan sanggup. Jadi kita memanfaatkan YouTube tadi, aplikasi YouTube sekarang sudah menjadi aplikasi pada smartphone. Untuk langkah berikutnya, materi yang kita bagikan tadi, setelah kita mendapat video, tentunya link video itu mendapatkan link dari channel kita. Tentunya kita mendapatkan link itu akan kita bagikan di Classroom, Google Classroom. Karena kita ketahui pemanfaatan Google Classroom ini dengan tujuan dia bisa mendistribusikan materi, juga bisa mendistribusikan tugas dan bisa melakukan penilaian. Kenapa saya gunakan di Google Classroom? Karena tujuan dari penggunaan aplikasi tadi, kombinasi aplikasi tadi, dia untuk memanfaatkan atau mengefisienkan waktu, karena materi yang dibahas ini, yang disampaikan kepada siswa ini tidak akan tercapai dengan satu pertemuan. Jadi dengan mensiasati beberapa kombinasi aplikasi ini, maka ada kekurangan nilai pertemuan di situ. Kita memanfaatkan penilaiannya itu pada proses evaluasinya di Google Classroom. Setelah kita menginfokan kepada siswa bahwa silahkan membuka link, silahkan membuka materi, silahkan membuka bahan ajar, silahkan membuka job sheet pada Google Classroom yang kita infokan melalui WhatsApp tadi, si siswa tentunya ada yang mempunyai PC di rumah atau laptop di rumah, dia akan mempraktekkan job sheet yang kita berikan atau materi yang dilihat atau yang dia tonton, kita dipraktekannya langsung dengan menggunakan Cisco pakai Tracer. Ini adalah untuk simulasi, aplikasi simulasi jaringan. Jadi dengan menggunakan simulasi ini, keterbatasan alat dan bahan untuk menggunakan jaringan bisa dimanfaatkan dengan aplikasi simulasi jaringan pada siswa. Tujuannya tadi siswa melihat langsung atau mempraktekkan langsung simulasi jaringan tadi dengan Cisco tadi, karena keterbatasan alat pada saat pertemuan nanti dengan si siswa yang sudah mempraktekkan di rumah, agar siswa yang tadi yang sudah berhasil praktek di rumah bisa membantu kawan-kawannya. Dengan keterbatasan, kita mempunyai satu lokal itu ada 19 orang dengan PC untuk jaringan, khusus untuk jaringan itu aplikasi jaringan ada 8 unit. Jadi bisa kita bilang kalau untuk pertemuan langsung tidak cukup, maka akan ada pembagian shift-shift.
Jadi dengan pemanfaatan siswa yang mempunyai laptop tadi, dia bisa mempraktekkan di rumah dengan pemantauan. Kita gunakan lagi aplikasi dengan pemantauan, yaitu Ultraviewer. Ultraviewer ini adalah aplikasi untuk remote client. Siswa itu bisa kita remote. Layaknya si siswa itu melihat kita yang mengerjakan. Nah, jadi pada saat pemantauan itu, pada saat aplikasi yang digunakan si siswa tadi, kita lihat dia mengerjakan prakteknya tadi, ada troubleshooting atau tidak, berhasil atau tidak dengan pemantauan dari aplikasi Ultraviewer, yang kita bisa melihat langsung pada laptop kita apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, konfigurasi, itu menggunakan aplikasi Ultraviewer. Kemudian tiba pada saat pertemuan yang sudah kita rencanakan, ini kita kembali lagi saya menggunakan aplikasi Vcasender dengan Viewboard. Viewboard itu adalah layar yang besar. Layar yang besar, kita umpamakanlah sebesar slide ini. Kemudian itu bisa kita gantikan dia sebagai papan tulis. Layar ini bisa kita coreng-coreng. Tetapi dengan pemanfaatan aplikasi Vcasender ini, yang terhubung ke dalam satu jaringan dengan segmen yang sama, IP yang sama, tapi dengan subnet yang sama, dengan sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi kita menyentuh flat tadi, viewboard tadi, ibaratnya kita menyentuh laptop kita. Oke, 1 menit lagi Pak. Oke Pak. 1 menit lagi. Jadi untuk pemanfaatan waktu tadi, proses evaluasinya setelah siswa praktek, setelah melakukan observasi dan melihat langsung cara kerja siswa, kita melakukan proses penilaiannya melalui evaluasi di classroom. Berikutnya inilah hasil-hasil dari aplikasi-aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama adalah aplikasi proses Bandicam, upload ke YouTube. Ini pemantauan langsung dengan Ultraviewer, kemudian ini pengelolaan kelas di classroom. Terus ini viewboard yang digunakan ibaratnya seperti kita menyentuh laptop, seperti kita menyentuh HP, dia bisa langsung tersentuh dengan terhubung dalam satu jaringan. Kemudian saat praktek dengan keterbatasan PC, penilaian ini dia hasil grafik dari penilaian. Jadi ketercapaian kompetensi pada mapel tadi 1 hari bisa kita laksanakan tuntas. Kemudian ini hasil kuesioner yang saya lakukan pada siswa, bagaimana ringkasan materinya, suka atau tidak suka, bagaimana pemanfaatannya, setuju atau tidak setuju, bagaimana efisiensi waktu pembelajarannya, cukup atau tidak cukup, bagaimana evaluasi classroomnya. Oke, baik. Ya, ini saja mungkin Pak Ivan, komplikasi singkatan dari kombinasi. Ada berapa aplikasi yang Bapak kombinasikan tadi? Dia ada Bandicam 1, 2, 4. Kalau YouTube itu apa bagian dari aplikasi? Sekarang sudah bisa aplikasi karena sudah masuk ke smartphone. Karena kalau kita install di smartphone, dia sudah pasti menjadi aplikasi. Sebenarnya dia situs juga. WhatsApp aplikasi? Iya, sudah menjadi. Iya. Nggak, maksud saya gini, dalam judul itu harus ada nama komplikasinya gitu ya. Apa saja yang kita mungkin bisa mengambil huruf-huruf awal dari nama aplikasi itu. Komplikasi apa gitu namanya kan. Kalau komplikasi saja, kombinasi aplikasi apa gitu. Misalnya sih ada BD, kalau BD Bandicam, D Growicam, jadi BD apa, BD kalau itu BDGW misalnya gitu ya. Di sejumlah aplikasi itu bisa kita ambil huruf pertamanya saja misalnya, karena banyak ya. Tapi kalau beberapa mungkin bisa akronim gitu ya. Jadi harus ada nama komplikasinya gitu, atau nama aplikasi yang dikombinasikan itu lebih bagus ya. Subnetting ini materi yang seperti apa ya? Mengelola jaringan. Memang nama mata pelajaran Iya. materi atau pelajaran materi? Dari pelajaran
dari desain dasar komputer dasar jaringan. Jadi pokok bahasan ya di Kalau pelajaran itu ya. kompetensi dasar kompetensinya itu pengelamatan IP Iya. address. Oke, yang terakhir tidak rumit ini begitu banyak aplikasi yang harus dikomunikasikan, cukup waktu tidak ya dalam proses pembelajarannya. Jangan nanti baru selesai mengkombinasikan udah habis mata banyak waktunya kan. Karena terlalu banyak saya lihat. Tidak Pak, Tidak. karena kita itu kan sebelum misalnya besok akan kita laksanakan prakteknya dan pengujiannya malam atau sorenya kita Ada sudah pra ya, laksanakan. kombinasi itu dilakukan di luar jam di kelas ya, di luar tatap muka ya. Rekamannya. Oke, beri tepuk tangan buat Pak Irfan. Kita sampai di penghujung presentasi malam ini, Bapak Ibu yang terakhir ya. Siapa yang beruntung yang